Baik teman-teman, kita melakukan perjalanan road trip dari Ciawi, Bogor Selatan, tujuan ke Pelabuhan Ratu, yaitu di Cafe BMB. Ya, teman-teman bisa melihatlah video dan mengikuti kita bagaimana jalur yang kita lalui, yaitu menggunakan jalur Jalan Raya Sukabumi, dan kita masuk ke tol Cigombong dan keluar dari Parung Kuda, dan kita ngambil jalur ke Cikidang, dan kita lihatkan jalur Cikidang itu seperti apa saat ini. Itu ya teman-teman, bisa kita lihat dan pantau video ini. Makasih. Baik teman-teman, itu yang di layar kamera kita, yaitu ada pemandangan yang sangat indah ya teman-teman, yaitu ada Gunung Salak yang begitu sangat memukau dilihat dari mata, dan sangat indah ya untuk dilihat. Ini pemandangannya sangat indah, intinya bisa diikuti terus ya teman-teman. Sangat indah ya teman-teman, untuk pemandangannya, salaknya, aduh sungguh luar biasa ciptaan Allah ini ya teman-teman ya. Kita udah memasuki di wilayah Cigombong, dan bentar lagi kita akan belok ke kiri, yaitu masuk tol, yaitu tol Bocimi, pintu gerbang tol Cigombong ya teman-teman. Ini kita masuk ke kiri ya teman. Dan saya kasih tahu juga biaya pintu gerbang tol dari Cigombong ini yaitu sekitar 9.000 ya, dari Cigombong ke Parung Kuda ya teman-teman. Dan jangan lupa jangan salah masuk ya teman, kita masuk ke kiri yaitu arah Cibadak atau Sukabumi ya. Kalau itu yang ke kanan itu arah ke Bogor atau Ciawi, itu ya teman-teman. Alhamdulillah kita udah sampai ke tol Bocimi. Kita akan melintasi Bocimi, yaitu ntar kita keluar pintu tol gerbang Parung Kuda ya teman-teman. Dan menurut saya sih tol Bocimi ini sangat cepat ya perjalanan dibandingkan dengan jalur biasa, itu jalur jalan nasional. Karena kenapa, kalau lewat sini sangat cepat
bisa dibandingkan jalur tol Bocimi dan jalur biasa. Ya perbandingan hampir bedanya setengah jam, ya 30 menit ya, dari jalur biasa dan lewat tol, begitu ya teman-teman. Di sini saya akan beritahu yaitu perjalanan kita dari Ciawi Bogor menuju Sukabumi ini, yaitu Pelabuhan Ratu. Kita menggunakan Kijang Kapsul tahun 2003 LGX. Menurut saya sih untuk kendaraan ini sungguh sangat nyaman ya bagi pecinta Kijang Kapsul menurut saya. Dan menurut saya sih untuk bahan bakarnya sih ya nggak terlalu boros-boros amat sih, tergantung kita yang bawa kendaraan mobil tersebut ini, begitu ya. Kalau bawanya ngebut ya semua kendaraan pun ya sama boros, begitu menurut saya sih, gitu teman-teman. Dan kebetulan perjalanan saya ini saya bersama keluarga, yaitu dengan istri dan anak saya yang berliburan ke Pelabuhan Ratu, yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Desember tahun 2025. Ntar kita spill atau kita beritahu bagaimana kondisi saat ini, yaitu dan Jalan Cikidang apakah masih kurang bagus atau sudah bagus ya teman-teman. Ya bisa buat rekomen lah buat teman-teman jika ada yang mau berkunjung ke Pelabuhan Ratu, begitu ya. Nah, di sini teman-teman, alhamdulillah kita udah sampai di pintu keluar tol Parungkuda. Nah, di sini ntar ada lampu merah, kita ambil ke kiri ya teman-teman, yaitu arah ke Cibadak atau Sukabumi. Kalau arah ke kanan itu ya arah mau ke Bogor atau Cicurug ya teman-teman. Kita ambil kiri ya, jangan lupa, jangan sampai salah jalan. Oke teman-teman. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki yaitu gang Jalan Cikidang, yaitu ntar kita belok ke kanan ya. Jangan lupa belok ke kanan jika mau menggunakan Jalan Cikidang. Ya kalau lurus itu arah ke Cibadak, yaitu ke jalur lama ya, jalur Jalan Cikiara ya. Kita biar cepat sampai, kita menggunakan jalur Cikidang, tapi saya beritahu kalau menggunakan jalur Cikidang kita harus berhati-hati ya teman-teman, karena tahu sendirilah jalan Cikidang ini seperti apa. Intinya kita harus berlebih hati-hati di jalan ini, begitu ya teman-teman.
sini kita udah masuk di jalur Cikidang, yaitu untuk jalan sih sekarang udah agak bagusan ya teman-teman, udah ada perubahan ya teman-teman. Udah jalan mulus, bagus dan nyaman untuk keluarga lah, untuk berliburan yang ke Pelabuhan Ratu begitu ya teman-teman. Ntar kita sepi lagi di pertengahan yaitu Jalan Cikidang, apakah udah bagus atau enggak. Nah udah sampai di sini juga jalan masih mulus ya, tidak ada bergelombang gitu ya teman-teman. Sini aja deh biar nggak goyang nanti tangannya. Nah saya beritahu juga sekali lagi ya teman-teman, kalau menggunakan jalur Cikidang harap berhati-hati membawa kendaraannya, karena ya tahu sendiri jalur Cikidang itu teksturnya yaitu naik turun begitu ya. Jadi harus menggunakan kendaraan yang agak nyaman ya, ataupun kalau lebih nyamannya yaitu diperbaiki dulu ya kalau ada kendala di pengereman begitu ya teman-teman. Karena ya atau sendiri kalau jalur Cikidang ini ya jalannya ya seperti ini, naik turun begitu. Nah di sini juga saya akan beritahu juga, di sini dulunya jalannya kurang bagus ya teman-teman dari sini, tapi sekarang jalannya udah ya mulus ya, mungkin baru diperbaiki atau di dalam pengaspalan ya, udah bagusan ya untuk saat ini ya, untuk lebih nyaman lah berkendara ke yang saat berliburan ke Pelabuhan Ratu begitu ya teman-teman. Bisa dilihat sama teman-teman jalannya seperti apa, yaitu jalur Cikidang ini ya mulus sih kalau menurut saya begitu ya teman-teman. Nah di sini mungkin ada masih ada sedikit jalan bergelombang. Nah daerah sini yaitu yang dekat-dekat perkebunan kelapa sawit ya, jalannya masih beginilah, bergelombang naik turun tambalan gitu ya teman-teman begitu. Cuma sedikit sih kalau menurut saya, hanya di perkebunan sawit ini begitu ya teman-teman. Dan di sini juga biar teman-teman tahu juga, di sini nih tadinya kan jalannya rusak ya, di sini nih udah bagus ya, udah di aspal baru, jadi jalannya cukup bagus untuk saat ini, udah ada perubahan gitu ya teman-teman. Nah di sini juga tadinya kan rusak, nah sekarang udah mulus ya untuk perjalanannya begitu teman-teman.
Ini dia teman-teman, jalur Cikidang ya udah bagus ya ternyata, bener yang saya rasakan saat ini ya, jalannya cukup bagus sekarang, ada perubahan, udah diperbaiki sepertinya gitu teman-teman. Ya cuman tadi doang sih yang agak bergelombang gitu pas perkebunan sawit nih. Di sini juga teman-teman bisa lihat jalannya udah eh, diaspal gitu kan, udah bagus di sini tuh. Dan itu juga bisa dilihat jalannya sepertinya baru diperbaiki, udah ada garis-garisnya yang tadinya tidak ada, sekarang udah ada begitu ya teman-teman. Jadi cukup berkomen lah untuk masuk ke jalur Cikidang gitu yang mau arah Pelabuhan Ratu begitu ya teman-teman. Nah di sini juga saya minta dukungan dari teman-teman untuk mendukung channel kami ini, dan jangan lupa didukung juga untuk subscribe-nya. Ya mudah-mudahan kita bisa memberitahu kepada teman-teman jalur-jalur sekarang yang terbaru. Barangkali teman-teman yang mau berliburan ke salah satu tempat, nah antar kita beritahu ya, explore untuk jalan-jalannya, apakah udah ada perbaikan ataupun seperti apalah gitu ya teman-teman. Sekali lagi minta dukungan ya dari teman-teman semuanya, makasih. Aduh teman-teman, benar teman-teman, jalannya udah ada perbaikan sangat luar biasa ya teman-teman. Di sini udah eh, mulus loh jalannya. eh, Bagi teman-teman yang menggunakan motor ataupun mobil, sekarang saya beritahu jalannya udah bagus ya untuk jalan Cikidangnya begitu teman-teman. Ya rekomen lah untuk jalan saat ini ya teman-teman. Nah itu teman-teman bisa lihat kan barusan ada jalan yang diperbaiki juga ya, itu pembuangan air gitu ya, mungkin biar jalan ini tahan lama ya, jadi nggak cepat rusak begitu teman-teman. Ya bagus juga sih pemerintah sekarang udah diperhatikan ya untuk jalan Cikidangnya ya gitu teman-teman, yang dari program KDM kali ya begitu teman-teman. eh Udah ada turunan ya, jalan turunan ya di sini nih yang disebut
jalur tengkorak ya, yang disebutnya yang sering kecelakaan itu di jalur S. Nah di sini saya beritahu kepada teman-teman hati-hati ya. Saya ngebut jadinya kan, nyalip ya, tapi gak apa-apa lah karena kosong, karena kan berat juga itu mobil, jadi ya saya lalui dulu ya teman-teman. Nah di sini nih saya beritahu ya, hati-hati ya teman-teman di daerah sini, karena tahu sendirilah jalannya di sini cukup curam dan berbahaya, dan dipersiapkan gigi yang rendah ya. Kalau yang manual kendaraannya giginya intinya kasih gigi yang terendah, gigi 2 kalau turunan, atau gigi 3 ya. Kalau pas di letter C nya ya gunakan gigi 1 ya, karena emang benar-benar curam gitu ya teman-teman. Kalau yang menggunakan metik ya hati-hati ya, intinya harus berhati-hati dan waspada. Oke teman-teman, bentar lagi kan kita lalui, yaitu yang letter C ya, yang S ya maksudnya, bukan C. Kalau C vitamin gitu ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, jalannya yang letter S ya, yang sangat berbahaya ya kalau kita tidak fokus membawa kendaraannya. Di sini yang sering kecelakaan gitu ya, sebutnya ya jalur tengkorak katanya begitu ya teman-teman. Dan di sini juga harus waspada ya, karena dari di atas tadi jalan ya turun terus ya sampai sini begitu ya, karena benar-benar kendaraan tuh harus fit dalam pengereman ataupun apapun lah gitulah teman-teman gitu ya, agar berhati-hati kalau menggunakan jalur Cikidang ya teman-teman. Nah di sini kita udah jalannya udah naik ya, berbukit kembali. Di sini udah naik terus sampai ke atas Gunung Salak mungkin ya, jalurnya seperti itu. Tetap menggunakan jalur gigi rendah ya, karena tanjakannya cukup ekstrim ya. Oke, tetap hati-hati ya teman-teman. Nah di sini juga agak berat ya, saya juga membawa kendaraannya harus gigi rendah terus di sini. Tahu sendirilah tanjakannya sangat terjal dan sangat ekstrim begitu ya teman-teman. Nah di sini juga udah mulai naik ya, bentar lagi kita jalannya cukup nanjak banget di sini. Saya paut dari bawah ya, karena tahu sendirilah kalau di sini kalau tidak aba-aba kendaraannya pasti ngeden dari sini, itu sih intinya. Apalagi ya kita menggunakan mobil tua, hehehe, bagi kijang kapsul begitu teman-teman.
Nah di sini ada juga sih yang membantu dari mungkin dari warga setempat untuk mengatur lalu lintas di daerah sini ya, karena emang tanjakannya dan turunannya ya cukup tajam begitu ya teman-teman. Nah sehabis ini kita akan jalannya ya turunan terus dari atas ini ya yang kita habis lalui ini, karena emang jalannya emang tanjakan ya yang terakhir di daerah sini begitu ya teman-teman. Jadi jalurnya yang tadi saya udah bilang yaitu jalur Cikidang itu naik turun, makanya harus mobil itu harus stabil ya begitu ya teman-teman. Nah ini kan teman-teman bisa lihat ya, masih dalam perbaikan ya, yang pas jalur ekstrim yang tadi saya bilang ya lagi di aspal ya begitu ya, itu ya ada kendaraan yang uh, yang kerjanya yang lagi ngaspal, jadi kita jalannya bergantian begitu ya teman-teman. Begitu ya update ya tempat jalur Cikidang ini ya, sekarang udah ada perbaikan. Nah di sini kita udah sampai pertigaan ya teman-teman, kita ambil arah ke kanan ya teman-teman. Kalau ke kiri juga sih sama aja jalannya, tembus-tembus ke alun-alun alun-alun Pelabuhan Ratu maksudnya. Kalau kita ambil ke kanan jadi kita tembusnya ke daerah-daerah Cetepus begitu ya teman-teman. Nah kita update juga di daerah sini jalurnya sih udah bagus, cuman ada sebagian yang ya masih rusak-rusak ya kalau daerah sini begitu teman-teman. Nah itu dia teman-teman, bisa dilihat tuh pantainya udah terlihat ya, itu adalah pantai Pelabuhan Ratu. Kita masih itu sangat indah ya teman-teman, pantainya seakan kita ada di atas, emang kita ada di atas ya, emang jalannya di bukit ini. Ya bercanda ya teman-teman. Bentar lagi ntar kita ambil ke jalur ke kiri, ke kanan maksudnya, jangan ke kiri, sama aja sih, tapi saya ambil ke yang ke kanan yang arah ke Cetepus begitu ya teman-teman. Ntar di bawah ada jalan ke kanan begitu ya teman-teman. Nah di sini dia pertigaan, kita ambil ke kanan begitu ya teman-teman. Kalau ke kiri itu daerah pemerintahan kota Pelabuhan Ratu ya teman-teman. Nah di sini kita ambil ke kiri ya teman-teman, arah mau ke pasar Pelabuhan Ratu, jangan ke kanan. Kalau ke kanan itu ke pantai Cetepus dan Karanghau begitu ya, karena kan kita tujuannya mau ke BMB Cafe, katanya kayak Bali begitu. Nah ini di alun-alun Pelabuhan Ratu ya, buat teman-teman yang suka foto-foto ya di sini sih bagus ya menurut saya sih tempatnya, cuma ya begitu rame banget daerah sini begitu untuk foto-foto begitu ya teman-teman. Ntar habis dari sini nah kita belok ke kanan ya, ada belok ke kanan gitu ya teman-teman. Nah kita ambil ke kanan ya, dari pertigaan ini untuk ke cafe BMB sih menurut saya nggak jauh sih, nggak terlalu, posisinya ada di sebelah kanan, yang katanya sih pantainya
kayak Bali katanya begitu ya teman-teman. Saya juga pengen lihat, maksudnya gitu ya, pengen merasakan tempat tersebut begitu ya, karena saya juga baru pertama, maksudnya begitu ya teman-teman. Ya mudah-mudahan rekomen lah buat teman-teman yang melihat video dan ikutin channel kita ini begitu ya teman-teman. Nah teman-teman, kita sebentar lagi kan sampai ke tujuan, yaitu di cafe BNB Pelabuhan Ratu begitu ya teman-teman. Katanya sih rekomen katanya buat makan atau minum ataupun kita beristirahat di tempat tersebut. Katanya bagusnya, katanya pas sore hari begitu teman-teman. Nah itu ada posisi sebelah kanan ya, cafe BNB nya begitu ya teman-teman. Ntar kita videokan deh untuk tempatnya seperti apa bagusnya tempat tersebut ya teman-teman, begitu ya teman-teman. Inilah teman-teman, saya videokan tempat yang indah banget ya. Ayo teman-teman kesinilah, saya sih sangat rekomen ya tempat ini ya, begitu ya teman-teman. Terima kasih udah mengikuti video kita ya teman-teman. Kita udah sampai di cafe BNB yang katanya menurut teman-teman yang lain katanya kayak di Bali begitu ya teman-teman. Ada salah satu tempat yaitu di BNB Cafe yang tempat di Pelabuhan Ratu. Tempat sih oke, memadai dan bagus ya. Ada harga-harga yang ya, tempat ini mirip-mirip di Bali lah. Oke, ini saya sih tempat rekomen penimbunan di daerah Pelabuhan. Baik, videonya sampai di sini. Kita next time kita cari tempat-tempat yang bagus, kita explore wilayah selatan. Mudah-mudahan di waktu kita bikin video lagi. Bye.